Ya, jadi aku sambung lagi ya. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tema tetap produktif bersama keluarga di saat liburan di tengah pandemi. Nah, pagi ini narasumbernya adalah sahabat kita, yaitu Muharani Widyastuti. Kita biasa panggil Rani. Dulu Rani itu IPA 4 ya, Ran ya? Oke, bentar, putus-putus. Langsung aja ya, Ran ya. Kita, ngobrol-ngobrolnya dimulai aja. Silakan ya, Rani. Oke, makasih Putri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bermuajahah ya meskipun via Zoom. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini, ketemunya kita hari ini itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkannya satu itu penyambung silaturahmi antara anggota sebenarnya itu. Yang kedua juga kita mungkin bisa saling sharing ya, saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Karena sebenarnya tuntutan untuk talabul ilmu atau mencari ilmu kehidupan itu madal hayah sampai kita mati, dan kadang-kadang kita nggak nyangka ilmu itu bisa kita dapetin bahkan dari orang yang mungkin nggak pernah kita anggap gitu. Kadang kita perlu untuk mencari hikmah dari setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan yang Allah sediakan buat kita supaya kita bisa ambil pelajarannya. Jadi ibaratnya kalau kata Rasulullah, di perjalanan kehidupan manusia sebenarnya Allah tuh udah ngasih bukti-bukti kekuasaan dia, Allah tuh udah kasih begitu banyak hikmah, tapi hanya orang-orang yang kemudian bisa menemukan hikmah itu. Jadi ibarat mutiara gitu ya, mutiara yang bisa menjadi petunjuk guidance sampai kita bisa berakhir dengan kondisi yang terbaik atau yang kita bisa biasa sebut husnul khatimah insya Allah. Mudah-mudahan ini langkah yang kita lakukan hari ini itu juga menjadi salah satu bagian upaya kita untuk menuntut ilmu dan beramal soleh di hadapan Allah. Terus saya juga bingung juga ya kenapa tiba-tiba dukun minta saya jadi bicara. Kayaknya cuma gara-gara waktu itu pernah ngadain parenting, terus ada salah satu teman kita yang ikut terus langsung komen suruh jadi bicara gitu. Padahal saya sebenarnya juga ya apalah saya gitu ya, masih jauh juga kalau dibilang dari orang tua yang sempurna, masih enggak jauh gitu. Terus kalau dibilang pencapaian duniawi juga kayaknya enggak tinggi-tinggi amat gitu. Tapi ya paling enggak saya coba berbagi ini aja kali ya, berbagi rasa, berbagi pengalaman apa yang udah pernah aku jalanin sampai detik ini. 39 tahun ya kita rata-rata ya di dunia. Setahun lagi kita masuk ke usia 40 yang katanya itu usia kematangan manusia. Terus ketika kita bisa melewati fase menuju 40 itu dengan baik, insya Allah setelah 40-nya kita relatif aman. Dan Allah mengajarkan kita doa, ya Rabbi ini an-akalati an-amta alayya wa ala walidayya wa an-amala waslihli biduriyati ini itu ilaika wa ini minal muslimin. Jadi Rasulullah itu wanti-wanti banget ke kita. Kita nih posisinya sekarang yang udah jelang 40. Udah sejauh apa nih pencapaian kita, terutama pencapaian akhirat, udah sejauh mana bekal yang udah kita siapkan, karena kita nggak tahu setelah 40 itu jatah waktu kita tinggal berapa hari lagi, berapa bulan lagi, atau berapa tahun lagi, kayak gitu. Kita jadi sama-sama ngobrol aja lah ya. Kun, aku yang nge-share atau Dukun yang nge-share slide-nya nih? Oh iya, aku juga lupa ya, salawat tadi di awal sudah udah, tapi nggak ada salahnya buat aku mulai lagi untuk kita senantiasa mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau teladan kita sepanjang zaman. Semoga kita termasuk pengikutnya yang
istiqomah ya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat dan bisa mendapatkan privilege untuk meminum dari telaga kautsarnya insya Allah. Oke, kita langsung masuk ke slide teman-teman. Kemarin Silakan. waktu dokumennya, Kenapa? Ran kira-kira apa ya? Dan kita tuh agak ya, aku dibilang pakar parenting juga enggak gitu kan, terus dibilang yang udah banyak punya kegiatan sama anak-anak selama liburan juga nggak terlalu juga gitu. Tapi akhirnya keluarlah tema ini ya, gimana supaya tetap produktif bersama keluarga saat liburan di tengah pandemi. Kalau Ya. teman-teman di sini kebanyakan bekerja, ya kalau bapak-bapak mungkin kebanyakan bekerja ya. Kalau ibu-ibunya kebanyakan bekerja atau housewife nih, manajer rumah tangga. Aku boleh nanya ya? Kayaknya sih macam-macam juga sih. Juga ya. Ada yang kerja juga, ada juga yang di rumah gitu. Jadi sebenarnya sih ini kan kita semua mengalami kejadian ini yang benar-benar semua orang tuh ngerasain kan, itu Iya, Ran. iya, iya, ada yang kerja, ada yang housewife dan seterusnya lah ya intinya. Iya. Kalau cerita, jadi aku tuh dulu kan lulus SMA masuk ke IPB ya, sama Doti, sama Imu, sama siapa lagi tuh banyak lah teman-teman yang masuk IPB. Aku masuk jurusan MIPA, dari tadi sebelum lulus tuh aku udah kedatangan proposal duluan. Jadi aku tuh nikah di tingkat akhir ya, di semester 7 kalau nggak salah. Semester 7 tuh aku udah ditawarin taruh nikah. Berarti Nah, umur terus berapa ya Ran waktu itu? umur 22. 22, oke. 22. Nah, Aku masih sebenarnya dulu aku nggak mau. Dulu aku juga nggak mau cepat-cepat nikah, cuman ya pertimbangan dari guru ngaji segala macam, kalau ada alasan syar'i nggak boleh nolak gitu, laki-laki baik yang berniat baik gitu lah ya. Terus setelah seistikharah sempat ada perdebatan panjang sama orang tua, tapi akhirnya diizinin menikah. Udah menikah. Jadi aku tuh dulu cuma berapa bulan ya proses dari taruh sampai nikah itu, kayaknya 3 bulanan deh. Itu 6 bulan kosong terus aku hamil, jadi aku tuh lulus kuliah itu 4,5 tahun, kelebihan 1 semester. Itu sedangnya posisi aku udah hamil 9 bulan, jadi setelah sidang 2 pekan kemudian aku lahiran. Lahiran aku bawa perut gitu ya. Tapi saya kan sempat kata mama jangan hamil dulu deh, biar selesai dulu gitu. Coba ya kebetulan dikasihnya ternyata selesai kuliah malah jadi tersendiri sih, maksudnya aku jadi terpacu buat segera nyelesain sebelum ya. Ambil positifnya ya Ran. Alhamdulillah selesai. Nah terus aku tuh wisuda bawa bayi 3 bulan. Jadi bawa bayi. Nah setelah itu nggak ada kepikiran buat kerja dulu sih, karena mungkin masih mikirin anak ya. Terus akhirnya juga nggak lama setelah yang pertama itu anakku yang pertama 9 bulan aku hamil lagi. Pokoknya intinya sampai aku punya balita 3 itu belum kepikiran buat kerja. Sempat kerja ngajar freelance gitu. Sempat ngajar freelance gitu. Terus bentar aku aja kak. Iya, sambil ini ya. Itu aku ngajar bimbel itu ada kali 6 tahun di 5 cabang. Itu kadang aku dari pagi sampai pulang jam 9 malam. Paling break jam makan siang aja pulang ke rumah. Jadi sampai ada satu titik, awalnya aku ngajar ya? Ngajar bimbel? Ngajar bimbel di Primagama. Iya, tahu dong. Hits banget awalnya zaman kita. ambil freelance biar lebih fleksibel gitu, biar bisa pulang dulu nyusuin pas ada bayi gitu ya. Ternyata makin banyak tuh jadwal, makin banyak makin padat. Nah suami protes, kamu keluar mulu punya balita 3 gini-gini bla bla. Akhirnya terus resign lah aku itu kan 2000
2008 ya, 2009 lah aku resign. Mm-mm. Itu itu karena orang tahunya saya guru bimbel, jadi banyak yang minta Les. lesin anakku dong kan gini-gini gitu ya. Kebetulan aku waktu itu yang pertama juga baru 5 tahun lagi TK lagi, dan ada saudara yang punya cabang jari cepat tuh, jari matika kayak gitu. Terus akhirnya aku buka kelas jari matika 5 orang 10 orang, terus tambah lagi kelas bimbel karena memang pengalaman juga ngajar bimbel ya. Ya udah terus lama-lama jadi banyak tuh, jadi banyak. Aku dari 2009 sampai kemarin ini, sampai sekarang sih sebenarnya menjalani itu naik turun sih ya, murid fluktuatif begitu, udah banyak kompetitor emang nggak terlalu banyak. Dulu awal-awal 2010-2011 tuh kita sampai 200 orang muridnya. Iya, Rani. Terus begitu udah banyak kompetitor, mulai bersaing ya. Banyak bimbel-bimbel rumah, kalau dulu bimbel rumahan daerah sini nggak terlalu banyak. Itu Ya paling kisaran terakhir itu sekitar 150 lah muridnya. dari tingkat apa, SD? Dari Bimbel. SD sampai SMA. Oh, SD sampai SMA. Aku memang nggak ngajar sendiri, jadi saya ada mekanisme seleksi, terus training tutor, terusnya. Sempat juga punya cabang di beberapa tempat, cuman karena yang cabangnya itu nggak fokus, akhirnya banyak tutup juga. Terus aku pikir, udah aku mau fokus aja deh di pusat, gitu. Kayak gitu. Terus Ran, ini aku sambung sebentar nih ya dari Eko. Katanya kalau nggak salah Rani pernah punya rumah Quran juga ya? Jadi, nah itu belum sampai tuh ceritanya. Tahun 2012 aku tuh ceritanya sebenarnya aku pindah ke daerah Kalisari sini deket markas Quran tuh dari 2005 ya. Terus aku ngapal Qurannya ngikut yang LTQ yang sepekan sekali. Itu terus terkendala punya bayi. Akhirnya aku sempat postpone segala macam. Sampai tahun 2012 akhirnya aku mutusin aku harus fokus nih, pengen ngafal Quran. Terus aku ngafal tuh 2012 di markas Quran. Aku ambil kelas mulazamah, namanya kelas mulazamah tuh yang sepekan 3 kali setorannya. 3 kali. Nah itu juga karena aku mungkin apa ya, kesibukan ngajar dari jam 8 ke jam 8, terus ngurus anak juga macam, yang targetnya sebenarnya cuma 2 tahun selesai, itu sampai 8 tahun Putri. 8 tahun baru selesai hafal Quran. Jadi dari 2012 aku selesai itu awal 2019. Target waktu itu kita pernah ada komitmen tanda tangan di atas kertas gitu ya, tanda tangan sama Ustadz yang di sini, Ustadz Abdul Aziz namanya, disuruh nulis tanggal dan bulan sama tahun target. Waktu itu aku nulis akhir tahun 2018. Alhamdulillah aku nyampe selesai itu di awal 2019 Januari. Sulit dikit lah. Jadi sampai harus buat perjanjian ya. Nah dari situ tuh setelah aku selesai ngafal, terus kayak ada rasa bersalah gitu. Aku ngafal Quran, aku ikut kajian tafsir, aku ikut semua bernuansa Quran ini, tapi kok kayak kurang ada dakwah Quran ya. Jadi Sabtu Minggu tuh aku udah padat sama ngisi pengajian, padat sama yayasan dan seterusnya. Pernah diminta ngajar di LTQ karena Sabtu Ahad bentrok acara banyak. Jadi saya nggak bisa juga tuh ngajar LTQ. Nah sampai lahir anak keempat. Jadi anakku yang ketiga tuh 2008. Anak yang keempat itu 2015. Jaraknya lumayan jauh tuh, 8 tahun. Padahal aku nggak KB nggak apa, tapi Allah pada itu sebenarnya cuma lintasan hati aja Put gini. Aku lagi ngafal, temen aku barengan ngafal, namanya Bu Atisa, luar biasa. Aku ngafal, bela-belain bangun jam 1 pagi cuma buat ngafal Quran. Ya habis Qiyamul dia ngafal Quran sampai pagi, karena dia merasa siang malam tuh kesibukannya udah lebih padat lagi dari saya gitu. Aku juga kan. Nah dia waktu itu hamil kondisinya, terus dia bilang pokoknya saya punya target sebelum lahiran udah selesai ngafal. Terus yang luar biasa ya, kalau lagi gitu terus ngafal Quran itu kan pasti berbekas banget di bayinya kan gitu. Terus saya begini, kali dia kalau hamil lagi gitu. Bener. Terus Allah langsung dikasih tuh, langsung hamil tahun 2015 aku lahiran tuh anak yang keempat. Keempat. Ya, keempat.
Dan jadi apa yang jadi lintasan aku tuh langsung kayak dikabulin gitu sama Allah. Dikabulkan. Masya Allah ya. Aku pengen ngebuktiin bener gak sih kalau misalnya kita interaksi sama Qurannya itu deket dari kita hamil tuh nanti dapat ada kita ya. Ya itu aku nggak bisa bandingin sama ustazah Kabiroh yang anak-anaknya udah pada habis cuma ternyata lintasan pikiran kayak gitu tuh teman-teman harus jaga loh, jangan sampai muncul lintasan-lintasan malah dampaknya jadi negatif buat kita sendiri. Alhamdulillah tuh sayangnya aku nah pas anakku lahir itu udah ada kayak mimpi aku mau mulai bikin dia jadi ahlul Quran dong dari kecil gitu. Qadarullah Allah pertemukan tuh satu waktu sama namanya Ustadz Agus Sujatmiko. Beliau itu yang punya rumah Quran balita di Pontianak namanya Kelopak. Kalau beliau udah lama, Kelopak itu udah berdiri sekitar 6 tahun lalu. Nah, terus dia ngobrol sama aku kan, "Guru, ini ada tempat nih, ya ada kalau dipakainya sore aja sih Pak sampai malam. Kenapa nggak bikin aja rumah Quran balita yang pagi kan kosong nih ruang-ruang kelasnya gitu." Terus oh iya juga ya, mana aku juga anak balita gitu kan. Terus penasaran tuh, so aku survei beberapa kali datang ke sana. Wah, udah deh Bismillah. Meskipun aku nggak punya latar belakang PAUD nih, kayaknya aku nanti bakalan banyak sharing sama Ika. Aku nggak ada latar belakang PAUD sama sekali, cuman bermodal apa ya, niat pingin sama pengalaman ya Ran. buat anakku ini. Akhirnya aku belajar bolak-balik, tanya sana sini, ikut pelatihan sana sini gitu kan, pelatihan metode Utrujah, Nurul Bayan, segala macam aku ikutin dah. Akhirnya aku buka rumah Quran baru tahun lalu, 2 tahun lalu ya 2018 tuh aku buka. Murid pertamanya cuma 8 orang, itu udah sama anakku. 8 orang udah sama anakku. Terus, berarti anak Rani umur berapa yang ikut itu? Sekarang 4,5. Dia waktu ikut 2,5. Waktu pertama kali Quran balita itu 2,5 tahun. Ternyata emang menakjubkan gitu, otak anak tuh di usia segitu tuh emang lagi cemerlang-cemerlangnya ya. Kita nggak menyengajakan mereka ngafal aja mereka hafal gitu. Jadi emang istilahnya golden age ya. Iya, jadi mereka dengerin lagu dangdut aja gitu yang nggak sengaja lewat hafal gitu kan. Nah, masalah sekarang kita mau memperkenalkan apa ke mereka. Memang banyak ini sih, banyak perdebatan ya yang bilang anak kecil jangan dijajarin dulu dengan hafalan. Apalagi kemarin menteri kita juga sempat bilang dunia nggak butuh anak-anak yang hafal Quran atau anak-anak yang jago ngafal. Sebenarnya bukan itu yang kita cari, bukan kemampuan mereka membaca tanpa membaca Al-Quran atau apa ya, tapi yang kita pengen itu keberkahannya itu loh, Putri. Kalau mereka biasa dengar Al-Quran memang punya nilai keberkahan tersendiri, terus yang keluar dari lisan mereka kalimat-kalimat Allah, insya Allah pasti akan berasar juga ke proses perkembangan mereka, dan itu berasa banget. Dan aku nih yang dari aku hamil 4 bulan sering aku ajak daurah mukhayam Al-Quran segala macam. Alhamdulillah perkembangan otaknya juga luar biasa. Masuk cerdas loh anaknya gitu. Nah, sudah tuh sampai sekarang berjalan. Kemarin terakhir muridku ada 18 orang. Beberapa ada yang udah selesai 10, ada yang udah masuk juz 29. Anakku 2 surat lagi. Surat lagi selesai juz 30. Butuh perjuangan juga masalahnya. Kalau Rani itu berarti usianya masih 4,5 ya? 4,5. Tapi beda banget ternyata, Put. Kenapa kemudian harus di komunitas? Memang ada sih ibu-ibu tertentu yang emang dia tuh bisa ngajarin anaknya sendiri tanpa disekolahin, ngajarin hafal Quran. Ada, aku kenal beberapa temen yang anaknya semua hafal Quran dan semua dia yang ngajarin, nggak diajarin orang. Ada, tapi untuk beberapa dari kita yang emang juga punya kesibukan, lingkungan yang kita buat, yang kita create buat anak itu supaya lebih dekat dengan Al-Quran itu juga jadi faktor penting juga. Semenjak pandemi ini, semenjak anakku nggak ketemu, sebenarnya semangatnya makin turun. Harus kita ajak dialog terus, motivasi terus, kayak gitu. Jadi beda lah, ini pertambahan ayatnya itu jadi kurang banyak. Intinya itu ya. Jadi aku punya rumah Quran, aku juga ngelola yayasan. Kalau
kalau aktivitas sebelumnya itu sebenarnya di yayasan-yayasan pendidikan, pembinaan buat pelajar ya. Tapi aku sendiri akhirnya karena punya lembaga pendidikan, mau nggak mau harus bikin lembaga hukumnya kan. Akhirnya aku bikin yayasan. Aku jadi Oh, ketua di situ. jadi yang Yayasan di Quran berkaitan ini ya? Bimbel sama PAUD ini. Hmm. Kita juga punya, kita kerjasama sama Tunas Muda Care. Aku di rumah ada ini kayak rumah belajar yatim gitu. Jadi anak-anak yatim di sekitar sini, sekitar 20 orang, itu mereka sama bimbel gratis. Kalau bimbel gratis buat yatim tuh dari awal buka emang udah begitu, dan aku ngerasain banget berkahnya. Tapi ini Hmm. kerjasama Muda Care, jadi selain mereka bimbel gratis, mereka juga dapat santunan, mereka juga orang tuanya ada pelatihan-pelatihan pemberdayaan gitu. Hmm. Terus Ya. ya apa, terutama kemarin pas pandemi ya, bantuan tuh ngalir terus buat mereka. Pokoknya satu murid yang dia tuh termasuk apa sih sebenarnya yatim juga enggak, karena dia ibunya tuh ditinggal. Jadi gini, ibunya tuh keterbatasan, punya keterbatasan macam ABK gitulah ya. Terus Hmm. alam dia dinikahin atau enggak, pokoknya intinya dia hamil, setelah dia lahiran tuh tinggal sama suaminya. Tinggal Hmm. anaknya, mereka tuh sekarang nih berdua nih, nanti aku kawan aku kirim deh. Mereka Ya. berdua tinggal di kayak pojokan rumah orang gitu, sudut Oh. sisa. Oh. Satu pojokan itu aja dia tinggal di situ, tidur di situ, makan di situ, dan itu Hmm. sempit sumpah tahu ya Allah. Hmm. Tapi anaknya, ibunya nih ABK, Oh. pendengarannya kurang, Oh. ngomongnya juga kurang, tapi anaknya cantik dan hafal Quran 2 juz, 2 juz, masya Allah. Kan kalau anak-anak kayak gini gak kita bantu, gak kita support, kan kasihan Ya. gitu potensinya. Ya. Nah, ya aku ada gitu murid-murid binaan yang mereka ngaji seminggu 2 kali di sini, terus bimbel Hmm. seminggu 3 kali. Jadi benar-benar kita jagain banget lah. Nanti mereka ngasih Betul. laporan. Kayak Ya. gitu. Itu Hmm. perjalanan aku. Jadi aku kalau Hmm. dibilang WFH, aku dari awal nikah itu emang enggak ding, enggak, dari anak ketiga itu aku udah work from home ya. Work Jadi from rumahku home. itu yang oh, kalau ini ada pertanyaan ya, murid apa Eh, nih? Murid yatim apa murid bimbel? Kalau murid yatim dia nggak bermalam di sini kok. Jadi cuma kalau yang PAUD juga kan sekolah doang mereka di sini. Kalau yang rumah belajar yatim itu juga mereka ya seminggu 5 kali jatuhnya, jadi bimbel 3 kali, ngaji 2 kali. Tapi tinggalnya tetap di rumah masing-masing. Ya doain aja, aku lagi nyelawatin tanah sebelah rumah nih. Ada tanah parisan sebelah rumah, 100 meter, pingin banget aku bebasin buat bikin sekolah. Amin ya Ran. Nih doain ya. Ya Allah niat Yang baiknya. punya kebetulan juga punya apa sih kayak giroh Islamnya kuat, terus dia emang jadi donatur beberapa sekolah Islam di sini. Aku Hmm. pokoknya lagi inilah lagi lunas rumah. Rumah ini jadi Ya. insya Allah aku bela-belain nyicil itu ya biar yang rumah yatim tetap bisa berjalan tanpa kita harus pindah-pindah. Ya. Oh ya, Masya Allah ya Rani Itu ya. Makasih banget nih. Kita awal-awal kita udah jadi semakin mengenal nih narasumber kesel kita. ya. Maaf ya, aku lo dong. Lanjut, lanjut. Iya, kita lanjut ya. Jadi balik lagi nih ke tema kita. Kan sekarang ini kayak tadi aku bilang sama Rani, kita jadi work from home, terus anak-anak juga jadi belajar di rumah juga kan. Nah itu kan ada yang ngerasa seneng bisa kumpul, biasanya sibuk banget nih gitu kan. Tapi ada juga, aduh ternyata kayak gimana ya, aku tuh nggak biasa ngajarin anak di rumah nih kayak gini. Terus jadinya kayak stres gitu kan. Terus Aduh, udah kalau gitu, mama stres di sini. terus kayak gitu kan, kalau misalnya sekarang tuh anak-anak juga kan udah lagi libur juga nih Ran ya, Iya, benar. lagi libur kan, terus, nah itu kira-kira nih kalau misalnya Rani bisa sharing gitu kan, pertama-tama gimana sih sebenarnya kita sebagai
orang tua memanage diri kita dulu kali ya. Jadi supaya bisa berinteraksi dengan baik sama anak-anak di tengah pandemi ini. Iya. Langsung aja nih. Iya, langsung aja. Ya, itu ada beberapa topik yang mungkin bisa jadi pembahasan kita hari ini, teman-teman. Aku sih berusaha mencari topik yang bisa untuk semua ya, maksudnya masuk nggak cuma ke ibu-ibu, tapi juga ke bapak-bapak, nggak cuma ke dekat keluarga, tapi juga ke yang keluarga dan seterusnya. Jadi kita sharing aja. Next, Kun. Karena kan sebenarnya karena kalau menurut aku juga kan ini semua kayak kita tuh tim ya. Kalau orang tua jadi sebuah tim ya, Ren ya. Kalau di rumah kan, jadi emang gimana kita harus menghadapi ini ya memang bareng-bareng ya kan. Betul. Nggak Harus ibu jadi aja, nggak bapaknya ya kan. nggak cuma ibunya doang yang puyeng ya. Iya. Iya, di sini ada beberapa sih curhatan yang banyak masuk ke aku tuh semenjak pandemi. Kita tuh nggak ada yang menyangka bahwa kita akan melewati fase ini. Bahkan kayak anakku mau lewat. Ya. Teman-teman bisa ini juga ya, bisa baca dulu. Nah, ada yang menyangka kalau kita akan mengalami hal yang seperti ini. Yang katanya orang sih itu kejadian yang sebenarnya memang dunia alami setiap 100 tahun, ya benar nggak sih? Pernah ada wabah Jerman, apalah itu ya, yang membuat orang jadi harus di rumah aja. Banyak curhatan yang masuk itu dari mulai yang positif sampai yang negatif gitu kan. Yeah. Dari mulai yang ucapan hamdalah sampai innalillah itu ada. Nah, bagaimana kita menyikapi sebenarnya takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita, bahkan nggak cuma di Indonesia kan, ternyata di seluruh dunia. Jadi memang ini cara Allah satu buat mengurangi populasi jumlah manusia, ya kan. Ilmuwan tuh kan pada bingung nih, nanti sekian ratus tahun lagi bumi akan penuh banget nih, kita harus cari tempat baru gitu kan. Teman-teman udah dengar nggak? Ilmuwan pada nanam ganggang hijau biru di Mars gitu kan, supaya di Mars terbentuk atmosfer, supaya satu saat bisa ditinggalin sama manusia. Itu kan sebenarnya bagian dari bawah pikir manusia gimana menyikapi kalau suatu saat bumi itu penuh. Yeah. Saya ternyata Allah punya mekanismenya sendiri untuk menjaga populasi agar bumi ini tetap bertahan sampai hari kiamat gitu ya. Atau juga bagaimana Allah mungkin menghendaki adanya pemulihan di kualitas udara. Kemarin pas habis Ramadan itu kan kelihatan banget langit tuh beda ya. Kan merhatiin nggak? Hari Lebaran itu sampai banyak banget yang moto kondisi fajar yang indah banget itu, terus juga pelangi yang biasanya jarang kita lihat sekarang bintang teman-teman. Aku nggak nyampe setahun yang lalu itu ke stadium tuh baru ternyata langit Jakarta tuh kalau bersih tuh kayak gini bintangnya gitu ya, luar biasa. Kita nggak pernah ngeliat yang kayak gitu di Jakarta seumur-umur. Ternyata memang karena pengaruh polusi udara yang luar biasa, dan setelah pandemi aku bisa lagi ngeliat bintang-bintang itu, nggak perlu harus jauh-jauh ke gunung atau kemana, secara aku nggak pernah traveling juga gitu. Jadi ada satu hikmah yang, ada banyak hikmah yang bisa kita syukurin sebenarnya. Hikmah dari alam ya, kita ngelihat di alam kita ya. Juga dari sisi ya itu tadi keluarga. Berasa banget selama ini aku tuh selalu merasa harus nahan kangen ketemu sama aku yang di pondok. Delalah malah dianterin ke rumah sama pihak pondok kemarin gara-gara pandemi. Puas-puasin deh tuh yang kemarin kangen banget. Aku kan anakku yang pertama di Husnul Khatimah Cirebon, Kuningan. Jadi kalau ke sana tuh perjalanan minimal 4 jam. PP 8 Cirebon jam. Ya? Kuningan. Oh, Kuningan. Kuningan. Lumayan jauh lah. Kalau mau ke sana tuh korban banyak. Tapi ya alhamdulillah sekarang bisa ngumpul gitu kan. Yeah. Ya cuman memang kendalanya, oh ya satu lagi, aku jadi belajar banyak tentang online dulu. Waktu pertama kali punya bimbel tuh kepengen banget dampak
atau manfaat dari bimbel aku itu bisa nyampe nggak cuma ke orang-orang yang sekitar sini. Kalau sekitar sini wajar, mereka deket kan. Ini banyak orang yang, Ran buka bimbel di mana? Dia jauh amat ya, gitu. Aku jauh nih, rumahnya di sini, gimana? Aku mau ngajar privat ke sana juga jauh, gitu kan. Terus mau buka cabang di sana juga nggak gampang namanya buka cabang bimbel. Tapi dengan sekarang seperti ini, terus aku belajar Zoom, belajar Webex, semua lah, you name it, semua aplikasi online itu udah aku pelajari semua. Aku sekarang belajar Moodle juga, ternyata ada aplikasi buat bimbel yang pas banget, bimbel online yang pas jauh. Dan jadi punya banyak mimpi juga ke depan, ternyata someday bimbel aku tuh nggak cuma terbatas sama jumlah siswa yang ada di sini loh, gitu. Kayak gitu tuh. Kalau nggak ngalamin pandemi kan kita mungkin nggak bakalan memaksakan diri untuk belajar itu kan, Put. Ya, jadi yang Rani alamin nih ada sisi positifnya. Iya. Ya sisi negatif juga ada aja sih pasti. Nah, kalau negatifnya apa tuh, Ran? Ada positif, ada negatifnya juga, kayak kita mau denger. Ya, negatifnya kita jadi harus banyak merencanakan apa sih yang bisa dikerjakan anak-anak nih biar nggak gabut gitu kan mereka. Anak-anakku kebanyakan udah pada ABG, anak SMP SMA, yang nomor 3 itu lagi masuk SMP. Ini juga sebenarnya hari ini aku tuh lagi menahan galau karena anakku sampai zona RW kemarin nggak lolos juga tuh, Put. Kasian banget. Oh, tahun ini masuk SMP. SMP tahun ini. Tapi ya pokoknya aku selalu berpikir semua takdir Allah tetapkan itu udah pasti yang terbaik. Mungkin emang masuk negeri bukan yang terbaik bukan yang kedua, ya udah jalanin aja. Masalah rezeki mah itu ada aja. Dulu juga aku pernah ngalamin nyekolahin anak di IT 3. Pas suamiku bangkrut gara-gara persaingan bisnis ya. Tapi saat itu tuh sempat ada penyesalan, kenapa dulu masukinnya ke IT gitu, kenapa nggak ke negeri aja yang gratis. Sempat menyesali takdir. Tapi terus akhirnya aku berusaha terus positive thinking, dan selalu yakin kalau niatnya adalah untuk pendidikan anak, Allah pasti bantu. Ternyata alhamdulillah anakku SMA, alhamdulillah, maksudnya cukup juga gitu, kebayar juga itu. Jadi Meskipun dijalanin aja gitu ya. Iya, jadi ya udah aku kemarin suamiku sempat ini juga stres juga dia karena dia yang kemarin maksa pengen nyoba RW, padahal sudah yang jalur prestasi aku sudah masuk di salah satu sekolah negeri di sini, tapi dia nggak cocok. Udah jalur RW ternyata nggak lolos. Terus aku bilang ya udah emang udah takdirnya begitu, insya Allah rezeki mah ada aja gitu. Ya terus nah ngumpul bareng sama keluarga 24 jam itu pasti jadi tantangan tersendiri, terutama tantangan mengelola emosi, ya nggak, Put? Betul. Kumpul biasanya ketemu sore doang, ini setiap saat tuh ketemu gitu. Pasti banyak friksi, banyak apa sih namanya, gesekan-gesekan, tantangan. Bahkan kita udah niatnya mau baik, anggota keluarga yang lain responnya negatif, terus akhirnya kita jadi ketularan gitu kan, ketularan marah dan seterusnya. Ya itu sih paling tantangannya. Aku bukannya orang tua yang nggak pernah marah juga, Put. Namanya mama ya. Marahnya bukan, tapi kayak, ini marahnya pakai nada-nada nggak? Bukan yang kayak kadang-kadang anakku yang kecil gini, Umi jadi kayak umanya Nusarara dong, ngomongnya yang lembut gitu. Aku bisa ya deh, Umi belajar deh. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi kepancing ya keluar juga tuh marah-marahnya. Tapi ya bagusnya alhamdulillah anak-anakku tuh bukan yang baperan banget gitu kalau dimarahin. Jadi mereka marah-marah hebat, marah besar, karena aku bilang gini, Umi punya anak 4. Aku anaknya 4 perempuan semua ya. Oh, perempuan semua. Anak 4, 3, ya rumah masih Umi juga ngerjain, nyuci piring, masak, ngapain. Besar-besar, siapa udah nyuci sendiri. Marah-marah tuh Put ceritanya. Itu aku nyesel juga ya, nggak bisa aku marah-marah kan bisa diajak ngomong. Tapi setelah itu, ternyata ada inisiatif dari yang paling besar tuh buat jadwal piket kerjaan rumah. Berarti yang paling besar usianya? Kelas 10. Kelas 10. 16 lah ya. 16, ya 16-an ya? 16,5. 16 tahun deh pas. Nah, dia akhirnya bikin inisiatif, bikin jadwal sendiri, terus alhamdulillah akhirnya mereka ngerjain. Ya kelas 11 karena ngeralat. Anakku tuh satu pondok sama Erna, satu angkatan. Oh,
Oh, sama Erna. Berarti kan gini ya, Rani, untuk putri-putrinya udah ada yang remaja ya. Remaja, terus usia anak-anak sama balita. Ada, Ya. ya. Jadi ada yang Nah, remaja, ini ada yang tambah seru balita. lagi, Ran. Tambah seru lagi. Berarti Betul. berarti kita bisa nih ngorek-ngorek nih sama Rani tips-tipsnya ya. Jadi udah punya anak remaja, anak-anak, terus balita lagi kan. Jadi kan kayak aku sendiri sih, aku cuma satu. Terus dia gitu usianya anak-anak kan, 9 tahun. Jadi bisa nih Rani sharing nih kalau sama si remaja di pandemi ini gimana. Terus Oke, yang anak-anak gimana mereka sama yang balita. oke. Oke, next, Kun. Iya, Putih, benar. Jadi kita tuh memang sebagai orang tua tuh nggak bisa, Mm. maksudnya menjalani kehidupan kita bersama keluarga itu apa adanya gitu. Harus, maksudnya bukan 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 apa adanya, nggak bersyukur dengan apa yang ada sekarang, bukan. Maksudnya kita harus membuat rencana. Jadi Kita kayak harus, terus tumbuh ya, iya, kita tumbuh harus lah. memposisikan diri kita, pasangan kita, supaya bisa punya tujuan, visi-visi dan yang sama, terus supaya bisa melewati semua turbulensi rumah tangga dengan baik. Karena Ya. kalau kita nggak menyelesaikan masalah kita sendiri atau masalah kita dengan pasangan, biasanya kita berharap anak-anak kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Nah, pasti mereka Mhm. terbawa tuh kalau orang tuanya ada masalah. Jadi ya buat aku sih pertama selesaikan masalah kita sendiri. Hmm. Dan yang tadi Jadi, diungkapkan di awal ya, bahwa pandemi ini sebenarnya kalau kita mau mm-mm. jujur pada diri sendiri, kalau kita mau berpikir sambil terus minta petunjuk sama Allah, tuh sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, banyak hal yang seharusnya bisa kita syukuri ketimbang kita rutuki gitu, ketimbang kita pelukan. Karena sebenarnya kata, ya di situ di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusan adalah baik. Mau pandemi nggak pandemi ya kan, mau Ya. ekonominya lagi bagus, lagi susah, Mm-mm. sebenarnya semua itu adalah sesuatu yang baik ya. Yang tapi semua urusan baik itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang beriman. Yaitu orang yang kalau dia gembira dia bersyukur, Mm. tapi kalau dia mengalami kesulitan dia bersabar, dan dua-duanya menjadi sebuah kebaikan buat dia. Karena orang beriman itu dia harus bisa memposisikan hatinya itu menghadapi semua keadaan supaya tetap stabil. Jadi saat dia bergembira dia nggak over excited gitu ya, Mm. nggak bergembira. Ketika dia susah dia nggak sedih-sedih banget gitu. Berusaha Mm. untuk menstabilkan kondisi hati atau kondisi emosinya sebagai bentuk ridho terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Next. Jadi kalau aku bisa ini berarti kayak istilahnya tuh kayak berdamai dengan keadaan atau gimana tuh? Betul, betul Putri. Aslinya kan semua manusia itu emang dilahirin ke dunia sama Allah itu buat diuji. Kalau di surah Al-Mulk kayak tabarokalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan itu aslinya buat menguji kita manusia, dan nggak ada tuh orang lahir nggak ada masalah kan, nggak ada. Mau Iya, iya. sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, sehebat apapun dia pasti akan melewati ujian demi ujian hidup. Betul. PR-nya buat kita gimana kita melewati ujian hidup itu tetap dalam keadaan yang baik gitu, tetap dalam urusan yang baik tadi, bersyukur. Dan ini aku sebenarnya cuma ngopas aja nih tanya Albert Einstein. Dia bilang we can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Jadi sebenarnya benarnya masalah itu menjadi masalah karena kita sendiri nggak sih? Iya kan? Iya, iya. Di Al-Quran itu disebut bahwa punya segala kebaikan itu datang dari Allah. Ya, segala yang buruk itu sebenarnya datang dari diri kamu sendiri. Allah begitu. Jadi kalau kita penyikapan benar, insya Allah semua baik. Ketika kita memandang itu menjadi sesuatu yang buruk atau masalah, berarti ada salah diri kita.
Dan itu yang harus kita selesaikan dulu, cara kita memandang satu masalah, cara merespon, dan cara kita bertindak terhadap keadaan yang sekarang sedang kita alami. Yeah. Karena kita memang perlu bertanya juga ya sama mereka-mereka yang kehidupannya. Aku pernah tuh wawancara ada tukang pulung di daerah Jawa Tengah sana, Yogyakarta. Dia mulung kayak kardus-kardus bekas rumput. Ditanya, Bapak penghasilannya berapa? Yeah. Katanya 1.500 kebeli apaan gitu ya. Terus bapaknya ini masih senyum, dia bilang itu mah masih kebeli, Neng, beli kerupuk, aku masih bisa makan pakai kerupuk, kadang-kadang cuma dapat 1.000, tapi yang mah kerja aja, nanti juga Allah cukupin, katanya gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tapi ternyata dia bisa tetap tersenyum gitu. Kan bagaimana cara dia menanggapi satu keadaan. Allah itu tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dzalika bi annahu lam yakum muqaddiran ni'matan an'amha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa Allaha sami'un alim. Jadi kalau kita mau menghadapi masalah, Bud, maka selesaikan dulu masalah kita sendiri gitu ya. Maksudnya selesaikan dulu cara kita memandang, merespon dan bertindak pada itu. Aku kalau mau bicara sedih-sedih banget tuh semalam pun kita tuh mantengin jam 12 malam ya. Jam 12 bangun, abinya tuh yang kelihatan serabut-serabut gitu ya. Tidak, udah masuk nih. Nomor 14, 18, 20, 21, sampai ke nomor terakhir 24 tuh. Suamiku sampai nggak bisa tidur di lantai 2. Nunggu hasil si kakak. Ya, aku udah pasrah aja, aku sholat. Suamiku turun. Udah lewat nih. Udah galau banget dia nggak bisa tidur. Ya itu normal ya. Normal kan kita ngerasain gitu. Dan sekarang anakku juga masih yang sedih banget gitu, dia masih nangis. Aku bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalaupun harus nggak apa-apa, insya Allah rezekinya ada. Bilang gitu. Jadi udah, ya Allah ini udah takdir yang terbaik yang udah Allah tetapkan buat aku yang itu. Udah, mungkin jangan-jangan memang di negeri itu kalau anakku masuk itu mungkin nggak akan sebaik kalau dia di tempat yang lain, kayak gitu akhirnya. Next. Nah, iya, ayo. Yang nah ini. Jadi aku tuh punya moto dalam hidup aku tuh dari dulu. Jadi ini moto nggak cuma pandemi aja ya? Enggak. Dari dulu tuh aku kayak terkesima gitu dengan konsep Islam yang mengajarkan ternyata sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang memberi manfaat buat orang lain. Jadi kita tuh soleh tuh bukan buat diri kita sendiri gitu. Tapi Islam tuh ngajarin kita agar membangun hubungan sosial yang baik, kasih manfaat buat orang. Meskipun nanti akhirat kita nafsi-nafsi, ya kan? Kita kan di akhirat nanti dihisapnya sendiri-sendiri. Tapi kan bukan berarti kemudian kita ngurusin diri kita sendiri gimana masuk surga, terus kita nggak orang lain kan. Gitu. Makanya Islam kemudian mengajarkan itu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang. Di surat Al-Imran kalau nggak salah ya, fasari'u ila magfiratin wa jannatin wal ard uiddat lil muttaqin. Allah ngasih tahu tuh, ayo berlomba-lomba kamu untuk meraih ampunan dan surga Allah yang dipersembahkan bagi orang-orang bertakwa. Terus tahu nggak Put, di ayat-ayat setelahnya itu semua ciri-ciri orang bertakwa yang disebutin di Al-Quran itu ada hubungannya sama orang lain. Misalnya memberi maaf ketika marah, tidak melampiaskan amarah. Kalau kita marah, masa kita marah sendiri kan, kita marah sama orang ya? Iya. Kan kita kan. Orang yang mampu menahan marah itu termasuk orang bertakwa. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Betul. Itu ciri-ciri. Jadi nggak disebut di situ orang yang mulailnya misalnya sepanjang malam. Ada sih memang ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang keutamaan ibadah. Tapi di ayat ini tuh Allah sebutin 3 poin, diantaranya adalah tentang hubungan sosial. Memberi maaf, menahan amarah, 4 bahkan. Boleh teman-teman buka nanti ya di Al-Imran 133. Menahan amarah, memberi maaf, terus berinfak, menyedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sama yang keempat itu berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik itu kan berarti ada hubungannya sama orang lain kan ya? Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin masalah kita itu berubah jadi berkah, pikirkanlah bagaimana agar
dalam masalah itu kita masih bisa memberi manfaat buat orang lain. Insya Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas oleh Allah kecuali dengan kebaikan juga. Gitu. Kalau kita menghadapi masalah yang harus ada di kepala kita, apa kemanfaatan yang aku berikan buat orang lain? Ya. Ya, akhirnya kita bisa melihat masalah itu menjadi lebih jernih, lebih baik gitu. Sekarang kita lagi susah nih. Kayak kemarin aku tuh mikir gini loh, Put. Wah, gimana nih ya? Bubar. Libur semua kan, pada semua. Aku coba online, mau online cuma segelintir anak aja gitu. Karena mereka masih dalam kuota, gaptek dan sebagainya. PAUD juga libur. Anak PAUD apalagi kalau misalnya dibikin online juga kan nggak semaksimal kalau nggak datang ke sini gitu. Terus yang ada di depan aku dia gini, aku besok kayak cicilan gimana? Aku besok makan gimana? Karena selama ini memang kita ngandelin itu aja, Put. Suami kebetulan kan juga bantuin di bimbel juga. Aktivitasnya tuh ngajar-ngajar bersama. Belum kepikiran kita tuh dagang apa nggak ada, karena memang kita udah konsentrasi kita udah penuh di ngurusin dua itu, sekolah sama bimbel. Ada kepikiran dagang apa-apa gitu enggak. Suami juga sempat ada trauma sendiri dia kalau harus bangun perusahaan dari nol lagi di trading gitu ya. Ada dinamika dan kesehatannya itu. Tapi ya Allah, subhanallah gitu pandemi akhirnya muncul ide. Suamiku bilang gini, udah kita jualan aja kami gitu. Jualan apaan? Jualan masakan. Emang aku jago masak. Aku bilang aku nggak kayak Putri yang jago masak. Aku masak-masak sendiri, makan-makan Dan sendiri. aku lebih suka masak makan makanan nenek daripada emaknya. Hobi masak tuh seneng, cuman waktu buat memperdalam ilmu memasak itu yang enggak ada. Nah, ini makanya pandemi alhamdulillah jadi sering masak, jadi menyalurkan ini lagi kata Putri apa self healing ya. Self healing. Iya. Ya balik lagi kalau Rani bilang apa yang terjadi akhirnya kita bisa berdamai sendiri ya kan dengan keadaan ini, apa yang bisa kita malah kita kepikiran jadi kesukaan kita ternyata dengan cara ini ya gitu kan, macam-macam. Iya, jadi aku sih mikirnya gini, aku dulu pernah sempat mengeluh dalam tanda kutip ya. Ya Allah, aku itu ngajar ya Allah dari jam 8 sampai jam 8 malam ya Allah. Kayak anak-anakku jadi kurang perhatian, terus aku ngajarin orang lain sendiri malah nggak keajar. Terus Qurannya juga jadi murojaahnya kurang kayak gitu. Ternyata jangan-jangan dalam hatiku jangan-jangan ini gara-gara aku kemarin ngaluin ngajar dari jauh. Terus akhirnya malah benar-benar aku dikasih libur cuti panjang sama Allah gitu buat membayar semua ketertinggalan aku, jadi kekurangan aku banyak gitu. Ya udahlah disyukurin aja. Betul. Ya apa namanya? Yang penting ya itu tadi. Jadi aku tuh pas udah bimbel libur, PAUD libur tuh suami akhirnya bikin inovasi. Dia kan emang suka masak ya, jago banget sih enggak, tapi suka masak. Dia kadang-kadang seringan masak daripada aku. Dia bikin produk, terus kita lempar lah ke pasar gitu kan. Untuk Bi kita bikin itu yuk, bikin program sedekah. Kan mumpung Ramadan nih. Jadi kita dapat jualannya juga, terus kita dapat pahalanya juga bagiin makanan ke orang. Dan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu yang nitipin ke kita, nitipin masakin, nitipin bagiin, itu ada kali 2000 porsi lah ya, ada 2000 porsi. Satu paling enggak ada 20 sampai 50. Kadang-kadang ada sehari itu 100 porsi kita bikin. Itu benar-benar, nah itu tadi masaknya nih sekeluarga semua jadi tim, ya kan? Jadi semua tuh dilibatkan. Semua dilibatkan. Sampai anakku yang 4,5 tahun itu kebagian nepungin di tepung terikon, aku bikinnya katsu ya. Jadi dia tuh dan nepungin ayamnya di terigu. Itu bisa jadi kegiatan ya. Benar-benar. Ada yang bagian sayur, ada yang bagiannya naruhin. Ya anakku yang paling kecil tuh dia nepungin sama naruhin saus. Iya. Dan itu emang kegiatan yang anak-anak suka kan? Kayak misalnya nggak suka. Suka nggak suka? Kalau misalnya nepung-nepungin sih kalau anakku tuh suka tuh dia. Kalau anak kecil suka bener. Nah ABG nih. Nah, tapi akhirnya kita ngajak dialog. Nah, jadi satu jadi pahala bulan puasa nyiapin makanan berbuka, 2
ya buat nyambung hidup kita juga gitu ibaratnya kan. Ya, ya. Kalau kamu nggak mau bantu terus siapa lagi nih semua harus pekerjain orang dari luar gitu. Jadi aku bersyukur juga tuh anak kumpul semua di rumah. Jadi nggak perlu capek-capek nyari apa sumber daya buat ngebutuhin ya Jadi kalau diarahin. apa tuh jadi kayak bisa tim ya. Jadi punya waktu bareng our time ya. Iya benar benar benar. Terus aku jadi ngerasa ternyata anak-anakku kayak juga ya gitu, orang tuanya capeknya gitu. Mereka juga mau bantu, mereka juga ngeluh kayak gitu, happy happy aja di bawah happy, kita mau tawa bercanda meskipun dapurnya Ya. berantakan. Ya,